Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memberikan sebuah penjelasan kepada kalian semuanya ya, agar hati-hati dalam membuat sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu akan dijadikan menjadi suatu hal yang general dalam keberagamaan kita. Itu hati-hati. Karena kalau kesimpulannya itu salah, maka kerangka berpikir keberagamaannya juga menjadi salah semua. Gitu. Ini aku akan menjelaskan adanya logika falaki gitu ya, atau kesalahan berpikir dari seseorang yang dia adalah bapak kita, dia adalah tokoh kita, dia adalah ulama kita, yang tentunya kita harus memberikan rasa hormat kepada beliau. Namun demikian, kan aku sudah pernah bilang, bagi kita yang berkerangka berpikir rasional, ya, yang maksum itu hanya Kanjeng Nabi. Selain itu siapapun dia, itu bisa saja salah. Ring pertama dari Kanjeng Nabi disebut saja Abu Bakar, itu pun kita bisa nggak setuju kalau pendapatnya itu salah, gitulah. Jadi yang maksum itu ya hanya Kanjeng Nabi. Jadi kalau ada sosok tokoh yang kita idolakan, sehebat apapun dia, tetap aja dia punya kemungkinan salah. Dan kalau salah itu ya kita ingatkan, gitu loh ya. Nah, berikutnya juga, seorang tokoh itu pasti mempunyai ada beberapa, dan bukan beberapa lagi, bisa dibilang ya tingkat-tingkat levelnya ya. Kita lihat levelnya nasional itu ya, bisa pengikutnya bukan beberapa lagi, banyak pengikutnya. Dan kalau seseorang yang kita idolakan dikritik, itu biasa saja. Kalau memang kritiknya itu salah, ya tunjukkan saja salahnya di mana. Tidak perlu terus terjadi sebuah cercaan-cercaan terhadap yang mengkritik orang yang kita idolakan. Itu tidak akademis gitu ya, bisa saja. Dan aku kepada beliau ini bersifat objektif. Dulu aku ya ada yang setuju, ada yang enggak, biasa lah ya, apalagi dunia virtual kita begitu terbuka ya. Yang setuju ada, yang enggak setuju juga banyak, sehingga terjadi dua kutub yang saling bertolak belakang antara yang setuju dan tidak setuju. Maka yang aku beri tanggapan yang tidak setuju itu, kalaupun Anda tidak setuju biasa saja. Ya, seperti tadi aku bilang, kalau memang argumentasinya salah, tunjukkan salahnya di mana dan benarkan. Jangan karena yang sedang dikritik itu idolamu, maka maju tak gentar membela yang diidolakan apapun adanya. Enggak, idola kita juga bisa salah itu ya. Karena aku pernah memberikan kritik beliau ketika beliau mengatakan adanya ucapan salam di dalam salam Natal ya, di dalam Al-Quran ya, yang dia menukil Quran surat surat Maryam ya, kalau enggak yang ketiga sepertinya. Tolong dilihat lagi videonya ya, itu aku sudah unggah beberapa tahun yang lalu. Dan itu memang beliau salah, nggak begitu maksud dari Al-Quran itu. Nggak ada Al-Quran memberikan ucapan Natal, itu nggak ada, itu salah. Tetapi yang baru kekinian yang kita bahas tentang surat surah Saba ya, surat ke-34 yang 24, yang beliau dikritik oleh salah satu kiai muda kita, dan aku kepada keduanya memberikan respek ya. Itu aku mengatakan bapak kita itu tidak dalam posisi yang salah. Justru kiai muda itu yang salah menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak kita. Tapi dua-duanya aku berikan respek. Respeknya khususnya untuk yang muda. Dia sangat menjaga kebenaran-kebenaran agama ini ya, dari pemikiran-pemikiran yang tersalahkan ya. Itu sesuatu yang bagus.
Tetapi perlu diketahui pada konteks surat 34, surat Saba yang ke-24 itu, Bapak kita ini tidak salah. Tetapi ketika di suatu acara tayangan TV itu kan dia atau aku bacanya dulu justru di media online yang katanya ada ucapan salam Natal dari Al-Quran, itu salah. Jadi ketika Bapak ini salah, ya aku bilang salah. Ketika benar, ya aku bilang benar. Itu wujud kerangka berpikir akademis itu begitu, ya. Jadi dia objektif, salah, benar. Yang kemarin itu yang surat As-Saba itu beliaunya benar justru. Kiai muda kita ini yang salah memperhatikan bagaimana sebetulnya tanggapan beliau. Ya, namun demikian kedua-duanya aku memberikan respect gitu. Aku ada handphone tuh. Sudah, biar nanti aja. Oke, gini ya. Aku itu beberapa kali ya mendengar. Jadi begini, tadi malam juga nggak sengaja aku mendengar. Aku nggak katakan siapa beliau ya. Kalaupun kalian tahu cukup untuk diketahui aja. Karena kita tidak pernah membicarakan orangnya, tapi problematikanya ya. Beliau selalu menggunakan jadi pemikiran beliau itu begini. Ini bahaya ini ya. Pemikiran beliau itu ini 10 ya. Ini 10. Ya. Ini kan 10 ini bisa macam-macam nih. Sebentar, spidolnya yang bagus mana? 5 tambah 5, 8 tambah 2, 7 tambah 3, ya, bisa lagi 6 tambah 4. Ini kan ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Ini berapa? 10. Kerangka berpikir beliau itu tidak di 10-nya. Sebentar. Tidak di 10-nya ini. Kerangka berpikir beliau, pijakannya tidak di 10-nya ini. Ya. Tetapi kerangka berpikir beliau itu di ininya. Ya. Di ininya. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Seharusnya kerangka berpikirnya itu, pijakannya itu di 10-nya, bukan di sininya. Kalau di sininya memang jadi masalah. Dia tidak, masalahnya apa? Di sini dia eksklusif. Kalau di sini eksklusif, ya. Kalau di sini dia inklusif. Ya. Perhatikan. Sedangkan dalam hal-hal tertentu, agama itu memang ada yang inklusif ketika dia berbicara dalam tataran-tataran humanisme, ya. Yang aku bilang kemarin kan begini. Ya. Di humanisme ini, di yang horizontal ini dia inklusif. Kalau yang di vertikal ini dia eksklusif ini. Ya. Eksklusif, ini inklusif, ini eksklusif. Jadi nggak bisa dipukul rata semua, enggak. Ya. Kalau dipukul rata semua jadi kacau nanti. Untuk tataran-tataran akidah dia masuk yang vertikal, bukan yang horizontal. Yang vertikal. Nanti muamalah itu horizontal, ya. Oke. Jadi beliau selalu mengajarkan seperti ini. Jadi jangan berpikir 10-nya. Jangan berpikir 10-nya. Ya. 10-nya jangan dipikir. Tapi berpikir ke ini bahwa 5 tambah 5 itu ya 10. 8 tambah 2 itu ya 10. Nanti 7 tambah 3 ya 10. 6 tambah 4 ya 10. Ya memang benar. Ya. Ininya itu bisa jadinya dia tidak satu, tidak apa ya, tidak
Tidak apa aku pakai bahasanya ya. Jadi dia banyak varian gitu loh. Banyak varian, bisa 5 tambah 5, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Kalau aku kesinikan lagi, bisa lagi berapa ini? Misalkan 6 tambah 4 sudah, 7 tambah 3 sudah, 9 tambah 1 bisa. Jadi terbuka di sini, dia inklusif. Dia tidak berpijak pada 10-nya. Ya, bukan 5 tambah 5 ada berapa? Karena kalau begini ya, kalau kita berpijak dari begini, 5 tambah 5 ya. Sebentar, masih bahasa ini. Ya. Ini jawabnya berapa? Mesti 10. Ya. 5 tambah 5 itu 10. Tapi 10 itu bukan hanya 5 tambah 5. Bisa 8 tambah 2. Ya memang 10. Jadi ini menjadi inklusif dia. Padahal agama itu ada hal-hal yang eksklusif. Dia harus 10. 5 tambah 5 itu tidak punya pilihan lain kecuali 10. Misalkan begini ya. Aku ulangi lagi. Ya. Misalkan 8 tambah ini 7 tambah 3. 7 tambah 3. Anda nggak bebas mengisi di sini. Nggak bebas. Ini hanya satu ini jawabannya. 10. Ini nggak bebas, dia inklusif. Eksklusif. Ya, eksklusif. Tapi kalau 10 itu sama dengan berapa tambah berapa ya. Ini dia menjadi inklusif, menjadi terbuka. Bisa 5 tambah 5, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3. Ini menjadi inklusif ini dia. Inklusif. Nah, agama tidak begini. Agama menyangkut dua ini. Dia ada yang eksklusif, dia ada yang inklusif. Permasalahannya pada saat mana kita berbicara eksklusif, pada saat mana kita berbicara inklusif. Aku sudah jelaskan ya. Ketika eksklusif itu biasanya hal-hal yang vertikal. Ya, biasanya ini akidah, ini nggak ada posisi tawar ini. Yang inklusif itu yang horizontal. Ini muamalah atau humanisme. Seperti ini. Yang saya jadi agak mengkhawatirkan, beliaunya selalu mengatakan itu dari 5 tambah 5-nya, 8 tambah 2-nya, 7 tambah 3-nya, 6 tambah 4-nya. Dari yang inklusif. Tidak pernah dari yang eksklusif, yang 10-nya ini. Nah itu jadi bahaya. Padahal agama itu, kalau gini kan dia jadi cek kosong. Kalau 10 ini berapa tambah berapa ya? Ya misalkan aku balik di sini lah ya. 10 ini berapa tambah berapa? Maka dia jawabannya macam-macam, tidak apa namanya? Tidak eksklusif, dia menjadi inklusif. 10 itu bisa. Ini yang mana yang habis ini? Sebentar deh. Oh ini. Ya. 60 poinnya banyak, jadi bingung mana yang isi. Nah, kecampur gini loh. Jadi bingung mana yang isi. Ya. 10 itu bisa dari mana? Bisa 5 tambah 5. Bisa 8 tambah 2. Bisa 10 tambah 7. Bisa 6 tambah 4. Nah, beliaunya itu bermain seperti aku bilang tadi di sini. Bermainnya. Ini diabaikan. Diabaikan. Padahal ini tadi aku bilang ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Kenapa yang selalu didengung-dengungkan yang inklusif ini, tidak yang eksklusif?
Menurutku hal yang dua-duanya harus kita, kan harus fair dong. Kalau 10 itu bisa 5 tambah 5, 8 tambah 2, 7 tambah 3, 6 tambah 4. Kita juga harus mengatakan bahwa 5 tambah 5 itu tidak boleh tidak, ini harus 10 isinya. Paham ya? Jadi ada hal-hal yang eksklusif, ada yang inklusif. Nah, hal-hal yang inklusif ini itu ternyata diwarisi juga oleh putrinya, putri beliau. Kalau aku dengar juga beliau sering menggunakan kerangka berpikir ini. Dan itu salah, bahaya itu. Karena agama itu ada dua sisi, ada yang inklusif, ada yang eksklusif. Kalau ini aja yang diekspos, ini tidak, kan itu enggak benar. Orang nanti akan terjebak. Oh, ujung-ujungnya ke sini nanti. Nih, dia menjadi pluralisme. Karena apa? 10 itu ya bisa 5 tambah 5, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 6 tambah 4. Bisa, ujung-ujungnya ke sini kalau hanya ini yang diungkap. Coba harus berimbang diungkap, 5 tambah 5 berapa? Maka jawabannya dia tidak bisa plural, dia harus single. Jawabannya hanya satu, ya 10 ini. Gitu loh. Ya, paham di sini ya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ya. Kita aplikasikan. Ini aku hapus dulu ya. Bahwa tidak semuanya bisa dibikin dengan bahwa 10 itu bisa 5 tambah 5, bisa 6 tambah 4, bisa 7, dan tidak begitu. Ya. Kalau dipahami cuman begitu saja, semua agama di jalan atas begitu, problem-problem yang ada di dalamnya jadi kacau. Coba kita sekarang ngaji surat 391. Ya. Ini nggak bisa, dia menjadi eksklusif ya. Ini surat Ali Imran ya, Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-19 ya. Quranmu buka, aku juga buka Quran di sini ya. Mana kacamataku biar sebentar. Begini ya. Ini pernyataannya Al-Qur'an ya, pernyataan Al-Qur'an. Gini, inna dina indalohi Islam wa makatalazza palazina utul kitaba ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa ma yakfur bi ayatillah fa inna loha sari'ul hisab ya. Yang aku mau nukil yang awalnya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Nah, kan begini, sesungguhnya ya, agama ini, kalau guruku tidak mau pakai agama, dia harus pakai din gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita tahu ya, kita pakai agamanya supaya kalian juga acceptable. Sesungguhnya agama ya di sisi ya, agama di sisi Allah ya. Bentar. Di sisi Allah ya ialah Islam. Ini aku tulis gede supaya gampang. Ini kan pernyataan ya, ini tentunya ke sana nanti. Ya. Ini kan pernyataan Al-Qur'an begini. Ya. Ini aku garisi, ini pernyataan. Terus ada ini pernyataan, ini pertanyaan. Pertanyaan ya. Sebutkan agama, sebutkan ya
agama yang di sisi Allah. Ya. Coba jawabnya apa? Jawabnya apa? Kita ngajari anak kita misalkan ya. Ini pernyataan Al-Qur'an. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Terus kita bikin pertanyaan dari pernyataan Al-Quran itu. Pertanyaannya begini. Sebutkan agama yang di sisi Allah itu. Apa itu agama itu? Maka ada jawaban. Ya, ada jawaban. Kan harus ada jawaban setiap pertanyaan. Jawabannya dia mereview kemana? Ke Al-Quran. Ya, jawaban. Ya, jawaban. Maka aku tanya, apakah jawabannya ini dia bersifat inklusif atau eksklusif? Inklusif atau eksklusif? Ini coba perhatikan. Ini apa isinya ini? Apakah ini seperti cek kosong semau-mau kita, mau kita isi? Apakah ini mau seperti cek kosong? Aku ulangi lagi. Apakah ini seperti cek kosong? Kamu dapat cek, terserah mau kamu isi berapa nominalnya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Terserah. Apakah dia inklusif atau eksklusif? Jadi ini bukan hal yang 5 tambah 5, 10, 6 tambah 4, 10, 8 tambah 2, 10. Bukan. Ini yang 10 itu. Ya, nggak ada pilihan lain. Kalau nggak 10 salah jawabnya. Seperti ini. Kesini tuh. Ini 5 tambah 5 sama dengan berapa? Bukan 10 itu sama dengan berapa tambah berapa. Nggak begini. Ini beda ini. Ini konteksnya itu ini. Kalaupun ada agama yang bagian-bagian dari agama yang seperti ini biasanya yang humanisme yang aku jelaskan tadi. Jadi jangan dijelaskan jangan ini aja yang dipasarkan bahwa 10 itu dari berapa tambah berapa, bukan berapa tambah berapa supaya 10. Nggak begitu. Ya, ini konteks ini seperti ini. 5 tambah 5 berapa? Maka jawabnya tuh tidak bisa tidak. Ya. Tidak bisa tidak. Jawabannya itu harus 10. Ini dia 10 ini menjadi eksklusif dia. Dia nggak mau diisi lain. Kamu isi 11, nggak mau. Kamu isi 9, nggak mau. Lebih nggak mau, kurang nggak mau, 10. Hanya ini aja jawabannya. Beda dengan ini. Yang mau 6 tambah 4, monggo. 9 tambah 1, monggo. 8 tambah 2. Dia menjadi terbuka. Sekarang aku bawa. Apakah semua agama bisa dibeginikan? Nggak bisa. Contohnya ini. Kembali ke sini tuh. Ya. Pertanyaan ini dia menjadi eksklusif. Maka tidak ada jawaban lain kecuali ini kita tarik ke sini. Apa? Islam. Nih. Jawabannya. Ya. Aku kira udah berapa lama? Ya. Ini jawabannya. Kamu mau isi lain nggak bisa. Kamu mau isi lain nggak bisa. Ya. Jawabannya hanya Islam. Oke, yang menarik, yang ini menjadi absolut, ya, jawabannya kan absolut ini, tidak ada pilihan, hanya Islam, ya, dia menjadi eksklusif, ya. Yang menarik lagi, yang memperkuat keabsolutan Islam itu di sini. Sebentar, ya, kita ini agama kitab, jadi rujukannya ke kitab, ya, kembalinya ke kitab. Pemikiran juga diperlukan, tapi harus disandarkan kepada kitab. Kita Islam rasional, rasionalitas kita harus disandarkan pada kitab. Ya, nah, kita kembali ke kitab. Ya, karena begini terjemahan itu kadang-kadang ada yang ngawur, ya, ada yang ngawur kadang-kadang.
ya. Ada Muslim itu diterjemahkan Islam. Ya, padahal salah. Kan aku sudah bilang tentang bahwa semua agama, semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Muslim, ya, Muslim ini dia nakiroh ini, nakiroh. Sedangkan Islam ini dia sudah makrifat. Ya, Muslim ini bisa saja Yahudi, Nasrani, terus apa lagi ya? Di sini harusnya pertama ya, Milata Abraham. Ini Muslim semua karena Milata Abraham, Yahudi, Nasrani yang disampaikan oleh Bapak Musa, Bapak Abraham, Bapak Musa, Bapak Isa, ini semua adalah hukum Allah. Ya, jadi yang tunduk terhadap hukum Allah itu ya Muslim. Muslim itu kan tunduk patuh. Sedangkan ini nakiro, tapi Islam ini tidak, dia makrifat. Dia ini adalah menjadi proper name. Ya, dia nggak boleh diterjemahkan Islam. Masalahnya terjemahan itu kadang-kadang ada yang Muslim terus diterjemahkan Islam. Nah, pada konteks ini, ya, pada konteks ini Islamnya itu bukan dari Muslim. Islamnya itu benar-benar tekstual Islam. Begini, inadina indalohi Islam. Ya, tulisan Arabianku agak kacau ya. Gini ya, yang penting kamu tahu ya. Nanti kamulah belajar nulis yang bagus ya. Kalau aku ndak bisa, ya. Indalohi ini sin ya, sin, lam, mim. Nah, dia dari ini dia, ya, tidak dari Muslim. Jadi dia makanya benar, ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam, bukan sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Muslim, tidak begitu. Ya ini seharusnya begini memang terjemahan. Cuman kadang-kadang kalau kamu baca terjemahan, ada yang Muslim itu kan begini. Sebetulnya di surat apa itu ya? Kan ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengihdina sirotol mustaqimi. Nah, hati-hati. Mengihdina sirotol mustaqimi, jejaknya Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Dia Luqman kalau nggak salah atau siapa itu ya? Tolong nanti dikoreksi. Ya, kalau aku nanti sudah nggak ada, kamu nyembah siapa? Kan ada cerita begitu kan. Nah, terus ujung-ujungnya janganlah sekali-sekali engkau mati kecuali dalam keadaan Muslim. Cuman itu diterjemahkan Islam. Beda, bos. Beda, kok bisa Muslim kok diterjemahkan Islam? Nggak bisa. Islam itu ini. Muslim nanti Arabian sama. Nah, Muslim itu adalah Islam. Itu nanti setelah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Di sini belum ada Islam. Nanti baru berikutnya kan Islam pelanjutnya. Nah, di sini istimewanya Islam ini original teks. Nih loh. Original dia, bukan seperti ini dari Muslim, bukan. Karena kalau Muslim itu dia nakiroh, belum makrifat. Ini sudah makrifat dia Islam. Maka jawaban ada sebuah pernyataan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah Islam. Islam ini dia makrifat. Sudah nggak boleh diapa-apain. Dia makrifat. Dia menjadi proper name. Nggak boleh diterjemahkan. Islam. Maka ketika ada sebuah pertanyaan, ini kan pernyataan, ini pertanyaan. Sebutkan agama yang di sisi Allah. Misalkan aku bilang, kira itu sebutkan agama di sisi Allah. Coba kamu baca dulu surat 3, surat Al-Imran ayat 19. Nanti kamu baca dulu surat Al-Quran ya, surat 3 ayat 19. Lalu aku tanya, jawabannya apa nanti? Aku ingin tahu anakku, aku tanya, sebutkan agama yang di sisi Allah itu apa? Maka Dok Ranti sama Mas Niagra itu, kalau nggak jawab ini mesti salah. Ini bukan cek kosong, mau diisi apa saja ngawur. Karena sudah dikunci di sini. Nggak seperti tadi yang aku bilang kan, problem agama itu bukan
Bukan terus mau dipukul rata. 6 tambah 4, 5 tambah 5, 7 tambah 3. Ininya berbeda-beda, nggak apa-apa. Toh jawabannya semua 10. Ini namanya cek kosong, ini cek kosong, ini cek kosong. Berapa lu mau isi bisa saja, yang penting 10. Nggak begitu. Tapi dibalik 10 ya, bahwa 6 tambah 4 itu harus 10. Maka sebutkan agama yang di sisi Allah itu, maka ini Islam. Jadi bukan 10 itu dari berapa tambah berapa, tapi berapa tambah berapa itu harus 10. Maka kita ketika ada ini, aku ulangi lagi, 5 tambah 5, maka ini jawabannya tidak boleh tidak, harus 10. Seperti ini. Ya, jadi 10 di sini ya, dia itu menjadi makrifat seperti di sini. Nggak ada pilihan lain, nggak ada cek kosong. Jadi jangan beragama itu seperti kita menulis nilai-nilai nominal sebuah rupiah seperti pada cek kosong. Mau apapun terserah kita mau diisi, tidak bisa begitu. Ya, ini yang aku sampaikan karena apa? Beliaunya itu tokoh, artinya banyak yang mendengar. Apalagi sekarang media sosmed ini ya, yang betul itu media sosial atau sosial media sih ya, sosmed, medsos ya, itu sudah terbuka. Nah, sekarang wajarlah ya seorang anak itu akan mengikuti jejak bapaknya meskipun tidak harus demikian. Putri beliau juga sudah memegangi kaidah bahwa ini 6 tambah 4 10, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10. Ya. Jadi bagi dia itu bukan 10-nya, tapi berapa tambah berapanya ini bebas. Kalau kita tidak bisa, inklusifnya 10, maka 5 tambah 5 itu berapa? 10. Bukan 10 itu dari berapa tambah berapa, bukan begitu. Ya. Kalau itu rusak nanti. Rusak agama itu, dia menjadi plural. Setiap orang mau sukanya aja memberikan cek kosong pada agama ini. Tidak boleh begitu ya. Ini kerangka berpikir yang aku sampaikan karena apa? Kekhawatiranku karena beliaunya itu publik figur, nanti diikuti dengan orang banyak dan itu salah semua gitu. Maka aku tentunya kalau aku dengan beliaunya ya jauh lah ya, jauh sangat jauh ya. Beliau secara hitung-hitungan akademis jauh. Beliau profesor, secara hitungan sosial juga jauh. Beliau sudah mendapat julukan ulama. Sementara aku ya begini-begini ini. Tapi kan kita harus berjuang, berusaha. Apa yang bisa kamu lakukan untuk agama ini? Nah, ketika agama ini mulai dipahami secara keliru, meskipun kekelirunya itu boleh jadi tidak sengaja sebetulnya. Sebetulnya beliau sendiri tidak sengaja. Jadi bukan kesengajaan untuk memformat 6 tambah 4, 5 tambah 5, 7 tambah 3. Beliaunya sendiri, karena beliau bukan orang eksak. Ini kan kerja eksak ini. Otaknya anak-anak eksak yang seperti ini. Jadi juga kita harus maklumi. Yang sayangnya ketika beliau tergelincir tidak ada yang mengingatkan. Nah, aku datang untuk mengingatkan. Agama tidak bisa dipukul rata begitu, Prof. Gitu loh. Kira-kira ya. Ini aja yang aku sampaikan. Semoga ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ya, bahwasannya hati-hati kalau kita membuat sebuah katakanlah kesimpulan dan itu akan digeneralisir dalam keberagaman kita, harus hati-hati. Sekali lagi aku sampaikan, boleh jadi karena beliau tidak backgroundnya eksak, ini bukan kesengajaan. Ya memang beliau tidak tahu bagaimana kerangka berpikir eksak. Ya, yang sayangnya ketika beliau tergelincir tidak ada yang mengingatkan, mungkin ewuh pekewuh kata orang Jawa. Padahal dalam dunia akademis ewuh pekewuh itu harus dibuang. Harus posisinya itu harus equal. Jadi nggak ada tua, nggak ada muda, nggak ada ulama, semua sama. Jadi nanti kalau ada ewuh pekewuh nggak equal, akhirnya seperti ini. Ketika beliau tergelincir, nggak ada yang berani mengingatkan. Padahal mengingatkan itu bukan berarti merendahkan, bukan. Ya aku tetap menghormati beliau, tapi ketika pada posisi yang salah, harus kita ingatkan. Kalau nggak diingatkan nanti dianggap sebagai kebenaran, orang mengikutinya menjadi salah semua. Nah, aku menjadi salah juga. Kenapa? Gus Beti, kenapa nggak kamu ingatkan? Nah, sekarang aku sudah ingatkan. Begitu aku mati nanti sudah.
Aku tidak punya tuntutan, gitu ya. Jadi hamba sudah ingatkan ya Allah, gitu. Tentunya Allah tidak akan meminta melebihi dari kapasitasku. Kapasitasku ya seperti ini, tentunya jauh. Tapi kan kita tidak dituntut melebihi apa yang bisa kita lakukan, ya. Begitu juga supaya kamu paham, ya, jangan terjebak pemikiran yang ini tergelincir tidak begitu. Karena agama itu bukan cek kosong. Oke, di sini dulu ya. Ini weekend ya, akhir pekan ya. Monggo silahkan kalau mau weekend bersama keluarga ya. Kalau masuk waktunya sholat segera sholat ya. Kalau masuk waktunya makan segera makan ya. Kalau sholat harus ingat jangan dilupakan ya. Jangan dilupakan karena duhur itu tidak bisa diotak-atik. Walaupun kamu safar, kamu jalan-jalan, kamu misalkan dari mana ke mana, tetap aja wajib zuhur itu ada. Kecuali kalau Jumat tidak. Kalau kamu safar, maka Jumat itu menjadi gugur, tidak diwajibkan. Beda keduanya. Ya. Isi otak dengan nutrisi keilmuan supaya cerdas, sehingga gobloknya menjadi hilang. Ya. Semoga semuanya cerdas. Oke, jaga Allah, jaga. Kalau makan, ajak semua satu meja. Apa yang kamu makan itu dimakan oleh orang-orang yang ada bersamamu. Jangan membuat strata. Ya, apalagi kamu makan sementara pembantumu kamu biarkan nongkrong di parkiran. Itu otakmu itu otak bajingan kalau begitu. Ya, dia juga manusia seperti kamu. Dia juga punya perut dan itu bisa lapar. Gitu. Jangan kamu enak-enakan makan, pembantumu suruh atau supirmu suruh kamu nongkrong di tempat parkiran itu bajingan itu. Aku tidak mau setelah ngaji di sini ada bajingan, nggak ada. Kita harus memanusiakan manusia. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, jaga sebagai bingkai imanmu. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada yang lain, ya, harus kita hormati. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang prima dan kesehatan. Rezeki yang kalau bisa sih yang banyak. Yang banyak, yang barokah ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat mengaji kajian-kajian kita sebagai waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.